Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian P3K pada tahap ketiga, mari kita belajar kembali untuk mempersiapkan mengikutinya dan semoga nanti diberikan kelulusan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dan sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu tentang teknik konseling dalam pendekatan Gestalt. Jadi beberapa teman itu masih bingung dengan teknik konseling dan juga bagaimana cara menjawabnya setiap ada soal-soal. Nah, mari kita bahas tentang teknik konseling dalam pendekatan Gestalt. Di sini juga saya sertakan untuk link kuis, nanti ada di deskripsi dan teman-teman bisa latihan mengerjakan beberapa soal yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa membeli melalui link yang saya sampaikan juga, nanti saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa membelinya, jadi dalam buku ini itu lebih dalam bentuk bank soal dan kunci jawaban. Jadi ada beberapa juga rangkuman materinya yang bisa teman-teman pelajari dan juga ada beberapa soal. Jadi tujuan dari saya membuat buku ini adalah agar teman-teman itu terbiasa dalam mengerjakan soal, memahami setiap soal, kunci pertanyaannya apa, dan kemudian nanti teman-teman terbiasa untuk berpikir, memahami, menalar dari setiap pertanyaan atau beberapa soal. Jadi ketika nanti teman-teman mengikuti ujian P3K atau mungkin pretest PPG dan juga UP, teman-teman sudah terbiasa dalam mengerjakan soal-soal. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan beberapa soal yang saya kumpulkan di buku tersebut. Nah, mari kita bahas beberapa soal tentang teknik dalam pendekatan Gestalt. Untuk soal yang pertama, konseling yang selalu tersenyum ketika menghadapi masalah, kecemasan, dan kesedihan. Konselor meminta konseli untuk berdiri dan tersenyum setiap kali konselor bertanya atau berkata tentang hal-hal yang menyedihkan bagi konseli. Teknik konseling yang digunakan dalam pendekatan Gestalt: A. Latihan gladi resik, B. Latihan melebih-lebihkan, C. Pembalikan, D. Bermain proyeksi. Nah, untuk soal ini, jawaban yang benar itu tekniknya adalah teknik latihan melebih-lebihkan. Nah, apa itu teknik latihan melebih-lebihkan dalam pendekatan Gestalt? Yaitu teknik ini membantu konseli untuk menjadi lebih sadar pada tanda-tanda bahasa tubuh, kemudian gerakan postur tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh menjadi sarana komunikasi yang memiliki makna yang signifikan. Pada teknik ini, konseli diminta untuk mengulangi kembali secara berlebihan gerakan dan bahasa tubuh yang biasa dilakukan seiring dengan tingkah laku tertentu. Ini adalah teknik latihan melebih-lebihkan. Kemudian untuk soal yang kedua, individu yang memiliki ketakutan untuk mempercayai orang lain. Konseli diminta untuk mengatakan kepada anggota kelompok yang lain dengan datang kepada mereka satu persatu sambil berkata, "Saya tidak mempercayai kamu karena." Nah, teknik konseling yang digunakan dalam pendekatan Gestalt yaitu A. Saya bertanggung jawab atas, B. Teknik kursi kosong, C. Top dog versus underdog, D. Membuat serial. Nah, untuk soal ini, teknik konselingnya itu disebut dengan membuat serial ya. Kemudian apa itu teknik membuat serial? Yaitu latihan Gestalt yang melibatkan individu untuk berbicara atau melakukan sesuatu kepada orang lain dalam kelompok. Tujuan teknik ini itu adalah untuk melakukan konfrontasi, mengambil risiko, untuk membuka diri, melatih tingkah laku baru, dan untuk melakukan perubahan. Nah, mari kita lanjutkan kembali ke soal nomor 3. Anak yang merasa bersalah pada ayahnya yang sudah meninggal mungkin berkata pada ayahnya, "Pah, aku selalu sayang sama papa, tapi aku nggak bisa ngomong ini." Ayahnya mungkin menjawab, "Nak, walaupun kamu tidak mengatakannya, papa tahu kamu sayang sama papa." Teknik konseling yang digunakan dalam pendekatan Gestalt: A. Saya bertanggung jawab atas, B. Teknik kursi kosong, C. Top dog versus underdog, D. Membuat serial. Nah, mungkin teman-teman sudah
pernah menemukan soal-soal model seperti ini ya. Dan tentunya teman-teman sudah bisa menjawabnya, yaitu teknik kursi kosong. Nah, untuk teknik kursi kosong ini seringkali keluar dalam beberapa soal. Jadi teknik kursi kosong itu digunakan untuk menyelesaikan unfinished business dengan orang yang dicintai. Konseli diminta berbicara dengan orang yang dicintai yang telah meninggalkannya, seperti orang tersebut itu hadir di kursi kosong. Pelaksanaan teknik ini dapat berupa monolog di mana orang yang akan berbicara di kursi kosong tidak menjawab, atau dapat berupa dialog di mana orang tersebut menjawab seperti yang mungkin dijawab oleh orang lain. Dan teknik ini tuh biasanya digunakan pada kasus-kasus seperti introyeksi diri orang tua versus diri anak, kemudian bagian diri yang bertanggung jawab versus bagian diri yang impulsif, orang yang puritan versus dengan orang yang ekspresif, orang yang agresif versus dengan orang pasif, diri yang otonom versus dengan diri yang tergantung, anak baik versus dengan anak nakal, kemudian orang yang bekerja keras versus orang yang menghindari pekerjaan. Nah, untuk soal yang nomor 4, konseli mengatakan bahwa ia telah tersiksa karena ia terlalu pemalu dan tidak memiliki kepercayaan diri. Konselor menyuruh konseli tersebut untuk bertingkah laku seperti orang yang penuh percaya diri. Teknik konseling yang digunakan dalam teori Gestalt: A. Pembalikan, B. Proyeksi, C. Latihan gladi resik, D. Latihan melebih-lebihkan. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, yaitu pembalikan. Jadi dalam pembalikan itu, asumsi teknik ini adalah bahwa gejala dan tingkah laku tertentu seringkali merepresentasikan impuls-impuls yang ditekan dan laten yang ada dalam diri individu. Teknik itu bertujuan untuk mengajak konseli untuk mengambil resiko terhadap ketakutan, kecemasan, dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini ditolak dan ditekan. Untuk itu, konselor meminta konseli untuk melakukan tingkah laku yang kebalikan dari apa yang ia katakan. Kita masuk ke soal nomor 5. Konseli berkata, "Kamu tahu kan susah sekali untuk mengerti matematika." Konseli diminta mengganti kamu dengan saya. Saya tahu bahwa saya tidak mengerti matematika. Ketika konseli berusaha mengganti dengan kata saya, diumpamakan seperti melihat sepasang sepatu dan bagaimana pasangan itu menjadi serasi. Teknik konseling dalam pendekatan Gestalt yaitu A. Proyeksi, B. Pembalikan, C. Bahasa saya, D. Teknik kursi kosong. Nah, di sini itu tentu kunci jawabannya sudah keluar ya. Ada kata saya, berarti tekniknya adalah teknik bahasa saya. Dan dalam bahasa saya ini, tadi bahasa yang digunakan ini adalah konselor mendorong kepada konseli untuk menggunakan kata saya. Ketika konseli menjelaskan kata kamu, you dalam berbicara. Tujuannya teknik ini itu adalah untuk membantu konseli bertanggung jawab atas perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Nah, ini beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk latihan teman-teman dalam mempersiapkan mengikuti P3K pada tahap ketiga. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.